Baik, kita lanjutkan ya untuk materi berikutnya, yaitu kita akan membuat model. Jadi di materi neural network berikutnya kita lanjutkan untuk membuat model, kemudian akan melakukan prediksi dari model itu. Jadi contoh, misal nih kita memiliki data baju, atau kita memiliki, ya anggap saja baju ya. Jadi kita memiliki data baju. Misalkan kita memiliki data gambar baju itu ada 100. Nah, jadi dari data 100 ini terdiri atas 5 kategori. Mungkin terdiri atas baju kaos, kemeja, kemudian mungkin ada dan lain-lain jenisnya. Misalkan anggap saja ada 5 kategori. Nah, karena jumlah bajunya 100, anggap saja masing-masing kategori memiliki 20 baju. Jadi totalnya adalah 100 ya, 20 kali 5. Nah, sekarang kita akan melakukan pelatihan pada model. Dari baju-baju itu yang 100 dengan kategori masing-masing, kemudian kita latih di menggunakan neural network dan membuat suatu model. Nah, kemudian kita akan menguji data tersebut. Artinya adalah kita mau mengetahui data baru. Misalnya nih, saya kasih data baru nih ke model, tolong tebak baju ini masuk kategori mana dari 5 kategori tadi. Jadi di sini kita melakukan prediction. Nah, apa itu prediction? Jadi sesuai dengan Wikipedia ya, prediction adalah, atau prediction is kayak apa nih, prediction pakai prediction machine learning ya. Nih, prediction refers to output of an algorithm after it has been trained on a historical dataset and applied to new data when forecasting the likelihood or particular outcome. Seperti yang saya katakan tadi, jadi dia akan melakukan prediksi. Prediksi itu nantinya adalah menghasilkan outcome berdasarkan dari historical data yang dipelajari sebelumnya. Seperti itu. Jadi contohnya tadi baju, ya dia belajar dari baju-baju tadi, dari masing-masing kategori dan dari ciri-ciri bajunya. Gitu. Jadi masuk data baru, terus diprediksi ini data yang mana, apakah dia data kategori A, data kategori B, C, D sampai E gitu. Nah, sekarang kita akan membuat itu. Kebetulan kita membahas mengenai baju, jadi saya akan gunakan dataset yaitu Minis Fashion. Nah, apa ini? Apa sih Pak nih Fashion Minis ini? Nah, Fashion Minis ini adalah dataset yang memuat gambar-gambar pakaian gitu. Di sini itu bukan pakaian aja ya, jadi banyak, jadi lebih ke fashion. Jadi di sini tuh udah di label. Jumlah datanya adalah 70.000. Ukuran gambarnya adalah 28 kali 28 grayscale. Terus dari 70.000 tadi itu ada 60.000 gambar examples dan 10.000 data test example, dan masing-masing memiliki 10 kelas. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia nih label-labelnya nih. Ada t-shirt, top, trouser, pullover, dress, coat, sandal, dan lain sebagainya. Oke, kita akan manfaatkan data ini untuk melakukan prediction. Tapi pertama kita akan membuat modelnya dulu. Setelah model selesai, baru kita bisa melakukan prediction. Oke, langsung saja ke notebook
Nah, pertama teman-teman import dulu library-nya ya. Seperti biasa kita import library dulu. Oke, di sini saya akan menggunakan TensorFlow. Jadi import TensorFlow STF, kemudian kita akan menambahkan Keras ya. TensorFlow import Keras, kemudian NumPy, terus Matplotlib. Matplotlib ini akan teman-teman sering gunakan ya, karena untuk melakukan visualisasi data. Oke, cek dulu apakah berhasil. Pastikan ininya sudah connect. Jadi kalau misalkan statusnya masih seperti ini, jadi masih connecting. Tunggu sampai connect. Oke, ini connected. Oke, berhasil ya. Paket sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan dataset. Caranya menambahkan dataset, kita bisa memanggilnya seperti ini. Jadi minis sebentar. Jadi kita harus memanggilnya, coba kita simpan dulu dalam satu variabel. Nah, minis ini sudah include di Keras ya. Jadi tinggal di ini definition minis. Nah, seperti biasa kita split dulu datanya. Terus di sini ada train image, kemudian ada train labels, kemudian test image, test label. Oke. Data dot load data. Coba kita running. Oke, downloading. Nah, sekarang kita akan menyimpan kelasnya dulu ya. Kita inisialisasi kelasnya dulu. Class name. Oke, kita ambil datanya dari sini. Pertama ada t-shirt, terus ada trouser, kemudian ada pullover, dress, coat, sandal, shirt, kemudian ada sneaker, bag, ankle. Oke. Kemudian setelah kita menambahkan kelasnya, kita akan mengubah value dari gambarnya dulu agar lebih kecil. Jadi train image kita bagi 255, terus ini biar nggak bingung, kemudian train image, oke, kemudian test image, test image 255. Oke, running. Oke, berjalan dengan baik.
Nah, berikutnya adalah pembuatan model. Nah, kita sudah menentukan kelas, kemudian kita juga sudah mengecilkan nilai dari masing-masing pixel gambar. Jadi selanjutnya adalah membuat model. Jadi model di keras sequential. Nah, jadi kita passing sequential, kita masukkan parameternya, jadi ada keras layer, flatten. Di sini input shape yaitu 28,28. Kenapa 28? Karena minis size-nya adalah 28 kali 28. Lanjut, keras dot layer dense. Nah, ini adalah neuronnya, jumlah neuronnya di layer pertama, buat aja 128. Terus activationnya gunakan relu. Keras dot layers dense itu ada 10. Kenapa 10? Karena output kelas yang terakhir atau jumlah kelasnya yang paling akhir itu adalah 10. Kalau misalkan kalian input 11, dia pasti error. Activation softmax. Kemudian kita compile modelnya. Jadi kita gunakan saja yang default ya, optimizer. Kita gunakan Adam saja. Lossnya kita gunakan sparse. Kemudian akurasi, metric, running dulu, pastikan tidak ada error. Nah, tidak ada error. Lanjut, lakukan fit. Nah, fit ini artinya adalah kita melakukan pelatihan pada model. Kita akan melakukan pelatihan menggunakan neural network, kemudian akan disimpan dalam model. Jadi model.fit jadi train image, train labels, dan epoch. Pokoknya cukup gunakan 5 aja cukup. Terus kita akan cetak evaluate-nya. Apa yang akan dicetak? Jadi di sini kita akan mencetak akurasi dan nilai loss. Jadi tes loss dan tes. Nah, ini variabel ya, teman-teman bisa namakan bebas. Kalau saya di sini tes loss dan tes akurasi. Model.evaluate. Tes label. Oke. Kita running. Masih error ya, model.compile. Errornya adalah epoch kurang S. Oke, ini adalah proses pelatihannya.
Proses pelatihan sudah selesai. Jadi kita sudah membuat model. Modelnya sudah selesai kita buat. Jadi sekarang kita akan melakukan prediksi. Seperti yang saya bahas tadi, yaitu menguji data test. Jadi kita akan mencocokkan hasil prediksi dengan hasil sesungguhnya. Jadi kita akan mematchingkan ya data sesungguhnya dengan hasil prediksi gitu. Jadi kita akan uji misalkan 3 data dulu. Jadi for i in range 3. Terus ada plot grid, ini saya set false. Plot show test image ke i. Nah, Gmap ini untuk pewarnaan ya. Plot binary, kemudian label, oke, label. Next label ini untuk cek bagian mendatarnya, label mendatar. Jadi data sesungguhnya. Nah, class names, class names itu adalah array ya. Test labels ke i. Nah, kemudian plot untuk label vertikal. Jadi kalau label vertikal kita gunakan title saja ya. Iya. Hasil prediksi. Sama di class names. Nah, ini untuk mencari nilai matriks tertinggi. Untuk mencapai nilai prediksi tertinggi. Di prediction ke i. Prediction ke i. Di plot show. Oke, running. Oke, berhasil. Ini ada error nih. Name class name is not defined. Name class name is not defined. Bentar, kita cek dulu ada yang error. Class name is not defined. Kita cek di sini, namanya adalah class name. Oke, benar. Tanpa s. Nah, prediction is not defined. Oke, saya ada kesalahan. Saya belum membuat variabel prediction. Jadi prediction itu sama dengan model.predict test image. Nah, running. Oke, kita berhasil mencetak 3 data random dari test image ini. Terus kita cek hasil outputnya. Nah, hasil prediksinya adalah ankle boot. Data sesungguhnya adalah ankle boot. Jadi ini 100% benar. Hasil prediksi dan data aktual itu benar. Terus dicek di sini hasil prediksinya adalah pullover. Data sesungguhnya adalah pullover. Jadi benar juga ya. Terus ini juga hasil prediksinya trouser, data sesungguhnya trouser. Jadi akurasinya bagus. Nih, akurasinya sekitar 8,6%, hampir 90. Tinggal ditambah epoch lagi. Terus
eh, hasil yang diharapkan juga sudah sesuai ya, bisa melakukan prediksi. Nah, ini adalah contoh pembuatan model dan prediksi terhadap data baru. Oke, jadi teman-teman nanti untuk melakukan image prediction atau image recognize juga bisa ya menggunakan model seperti ini. Nah, ini contoh sederhana. Oke, teman-teman, jadi silakan dicoba di rumah masing-masing menggunakan toolsnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Jadi bagusnya lagi teman-teman menggunakan dataset yang berbeda ya, selain yang saya tampilkan di sini. Oke, sekian untuk mata kuliah hari ini. Silakan dicoba code-nya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.